budaya, salam kebajikan. Semoga kita selalu diberkahi keselamatan dan keberkahan. Amin. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di acara ini dengan keadaan selamat dan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul kembali di ruangan ini untuk melanjutkan pembelajaran kita dalam acara workshop pengembangan kemitraan dengan dunia industri untuk mendukung kompetensi data science bagi program studi sistem informasi. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kegiatan hari Rabu tanggal 14 September 2022. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan materi sesi ketiga. Yang ketiga, penandatanganan MOU, dan yang terakhir, penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga dengan dibacakan basmalah tadi, acara pada pagi hari ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Alhamdulillah, kemarin hari Selasa tanggal 13 September 2022 kita sudah mendapatkan banyak ilmu dari dua narasumber yang luar biasa, dan hari ini kita lanjutkan untuk pemaparan materi sesi ketiga, yaitu dengan tema bekal yang perlu dipersiapkan mahasiswa untuk menjadi data scientist di era 5.0 yang akan dimoderatori oleh Ibu Nurmalita Sari. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae moderator materi sesi ketiga pada workshop hari ini. Nama lengkap Ibu Nurmalita Sari, SSI MPD, pendidikan terakhir S2 di Universitas 11 Maret Surakarta, bidang pendidikan matematika. Dan saat ini beliau sedang melanjutkan studi di University Kuala Lumpur, Malaysia, program NIIT. Beliau juga dosen di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang. Demikian sekilas kurikulum vitae dari Ibu Nurmalita Sari, SSI MPD, selaku moderator materi sesi ketiga hari ini. Selanjutnya kami silakan kepada Ibu Nurmalita Sari untuk memandu acara hari ini sekaligus diskusi dan tanya jawab kurang lebih sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kepada Ibu Nurmalita Sari, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Masih semangat ya? Ya, meskipun ini sudah hari kedua, tapi ini kan masih pagi ya. Harapan kami nanti diskusi kita, eksekusi kita itu berjalan dengan lancar, semuanya bisa aktif ya, baik itu dosen maupun dari perusahaan-perusahaan juga bisa bertanya kaitannya. Ini nanti untuk temanya itu adalah kompetensi yang diperlukan untuk menjadi seorang data scientist ya di era industri 5.0. Ya, kita ini sudah kedatangan tamu dan narasumber ya, Pak Novan Hattadi. Selamat pagi Bapak. Pagi kita. Iya, Bapak Novan ini CEO dari PT Global Data Inspirasi. Nanti beliau akan memaparkan materinya kaitannya tadi ya dengan kompetensi yang diperlukan untuk menjadi seorang data scientist ya. Kita semua tahu ya, ini apa data science itu kan merupakan multidisipliner ilmu ya Bapak. Jadi dia itu combine antara business knowledge, ada computer science, ada sama matematik. Otomatis banyak hal yang harus dipersiapkan atau kompeten-kompeten yang istilahnya harus dimiliki. Khususnya ini kan kita tujuannya untuk mendukung kompetensi
data science program studi sistem informasi ya, otomatis kita sebagai dosen-dosen juga harus tahu apa yang perlu dipersiapkan mahasiswa kita untuk jadi seorang data scientist. Begitu pula bagi perusahaan-perusahaan ya, istilahnya potensi apa sih yang harus istilahnya dimiliki oleh seorang pegawai, istilahnya untuk mendukung seorang data scientist itu seperti apa. Begitu. Sebelum Pak Novan ini memaparkan materinya, saya akan membacakan dulu kaitannya dengan profil beliau. Jadi Pak Novan ini lulusan dari ITB ya Bapak untuk S1-nya, kemudian S2-nya ini dari Jerman ya, Department of Electrical Engineering. Kemudian beliau pengalaman kerjanya di sini sebagai direktur utama dari PT Global Data Inspirasi. Jadi untuk PT Global Data Inspirasi sendiri ini merupakan perusahaan yang menganalisis big data analisis ya Bapak. Seperti itu. Kemudian beliau juga ini punya pengalaman di Departemen Teknik Elektro dan Informatika Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Kemudian beliau juga pernah bekerja sebagai Technology of Business Innovation Group di Gamma Techno, dan masih banyak lagi sebenarnya ini profilnya yang tidak bisa saya bacakan satu persatu ya. Langsung saja kita sambut Pak Novan tadi untuk memaparkan materinya. Tunggu Pak Novan. Matur nuwun. Diri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Rita, selamat pagi Pak Cianto, selamat pagi rekan-rekan dari industri, mitra, dan juga Bapak Ibu dosen lainnya. Mohon izin saya menyampaikan sharing pengalaman saya baik di industri dan juga sebenarnya ada beberapa contoh pengalaman berkolaborasi dengan kampus karena kami PT Global Data Inspirasi ini anak perusahaan Gamma Techno Group di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Jadi sedikit banyak kami ikut ingin menyukseskan program dari Rektorat UGM, terutama dalam MBKM, kemudian hilirisasi riset dan juga penelitian bersama dengan Bapak Ibu dosen di UGM. Gini, waktu saya berapa lama kita? Kita ada waktu sampai jam 10 Bapak. Nanti Bapak menyampaikan materinya sampai jam 9.30, 30 menit kita diskusi. Ya. Tapi kayaknya ini materi saya kalau secara singkat, jadi saya berharap ini trigger saja. Nanti kita bisa berdiskusi lebih panjang itu setelah ada materi. Oke, minta tolong di next. Ya, ini secara singkat penjelasan profil PT Global Data Inspirasi. Jadi kalau tadi saya sampaikan di UGM itu di bawahnya ada holding company ya, yang dimiliki oleh UGM, PT Gamma Multi Usaha Mandiri. Kemudian di bawahnya ada beberapa unit usaha dan juga perusahaan berbentuk PT. Nah, salah satu PT yang diamanahi untuk bergerak di bidang IT namanya Gamma Techno, dan dalam perjalanannya sejak 2004 sampai sekarang sudah menghasilkan 3 anak perusahaan. Yang pertama itu Aino, di spin-off tahun 2013, fokus bisnisnya di bidang payment, fintech. Kemudian yang kedua Solusi Kampus Indonesia, fokus bisnisnya di pengembangan sistem informasi di perguruan tinggi tahun 2018, juga spin-off, meskipun sebenarnya ini core bisnisnya Gamma Techno tadinya sejak tahun 2004 itu Gamma Techno memang fokusnya membuat sistem informasi untuk perguruan tinggi, tapi pada akhirnya di spin-off tahun 2018. Kemudian yang terakhir kami, karena melihat perkembangan teknologi big data, kemudian implementasi dari tagline-nya Gamma Techno waktu itu Smart City ya, mengembangkan sistem informasi untuk kota-kota, terkumpul data dan juga hype-nya waktu itu mulai big data. Akhirnya kita membuat PT Global Data Inspirasi atau disingkat DataIns. Nah, saat ini kami selain dengan UGM juga bekerja sama dengan para penyedia data, para penyedia platform untuk kebutuhan big data analitik. Salah satunya dengan Indosat. Sebenarnya juga ada kerjasama dengan Solusi 247 yang wakilnya ada Mas Ibnu di sini. Oke, next. Ya, sebenarnya apa yang kami kerjakan? Nah,
Kalau journey-nya sebenarnya kami mengikuti kebutuhan pasar, ya, demand pasar. Jadi sejak pertama itu ceritanya ketika kami akhirnya Gamatin Group ini masuk ke Big Data karena melihat ada research group di UGM yang fokusnya membuat aplikasi untuk Big Data. Kita coba inkubasi, menemukan klien di corporate dan juga di government, akhirnya menjadi produk dan menjadi project kami yang pertama 2018. Kemudian tidak berhenti di waktu itu media monitoring ya untuk perusahaan dan juga untuk pemerintahan. Akhirnya kami ngolah data macam-macam, dari mulai data media sosial tadinya berita, kemudian kita ngolah data dari marketplace, kemudian dari operator telco untuk use case nanti pergerakan orang. Nah, produk-produk kami dapat dilihat di situ mobility analytics, tadi pergerakan orang, kemudian people behavior. Ini lebih banyak digunakan di proses rekrutmen di perusahaan atau instansi pemerintah, dan juga ada kampus ya, untuk melihat perilaku kandidat dosen gitu sebelum mereka direkrut menjadi pegawai. Kemudian ada marketplace analysis yang biasa diperlukan oleh beberapa perusahaan yang ingin memantau bagaimana penjualan produk-produknya di online platform. Kemudian juga ada analisis dari data beberapa online travel agency semacam Traveloka, TripAdvisor dan lainnya, kita olah kemudian dijadikan bahan pengelola hotel untuk membuat kebijakan harga dan lain sebagainya. Nah, selain produk yang sudah spesifik tadi, sebenarnya lebih banyak kami ada proyek di kementerian, lembaga negara, pemerintahan dan juga perusahaan itu layanan data. Nah, apa yang dilakukan oleh data? Data itu adalah mengkoleksi data, mengintegrasikan data, memprosesnya, kemudian memvisualisasikannya sesuai dengan use case yang dibutuhkan oleh klien kami. Bisa jadi itu misalnya dari data sistem informasi kepegawaian digabung dengan keuangan dan lain sebagainya. Itu cukup banyak kebutuhannya saat ini. Next. Ya, kalau bicara tadi data analitik tidak lepas dari domain ya, dan multidisiplin biasanya. Nah, ini beberapa domain yang pernah kami kerjakan. Tentu kami tidak mengerjakannya sendiri kalau terkait domain ini. Kami biasanya kemudian mencari rekanan di luar, baik dari kampus UGM maupun mitra-mitra kampus yang lain. Misalnya kita ingin menganalisis data kesehatan, ya kita perlu cari subject matter expert SME untuk mendukung kami menerjemahkan kira-kira dari masalah atau pain problemsnya klien kami itu lebih baik divisualisasikan datanya seperti apa, ya seperti konsultan. Nah, ada cukup banyak, tapi saya ingin highlight beberapa saja. Next. Ini mungkin ada kaitannya dengan UDB ya, di bidang healthcare dan pandemi yang pernah kami kerjakan itu diantaranya karena kemarin waktu pandemi itu hampir kebutuhannya itu mingguan untuk memantau efektivitas PPKM ya, kemudian juga efektivitas coverage percepatan vaksinasi. Kami bantu Pemprov DIY untuk memantau data vaksinasi, kemudian juga data mobilitas masyarakat dikaitkan dengan peningkatan kasus. Itu dimonitor setiap minggu, kami support data dan juga visualisasi deskriptifnya. Nah, yang vaksin ini sebenarnya menarik. Sebenarnya di Kementerian Kesehatan pun kita bisa melihat ya coverage vaksinasi nasional. Angkanya ada, setiap hari diupdate kalau nggak salah 2 kali sehari, jam 12 sama jam 6. Tapi sebenarnya data yang lebih faktual, yang sesuai dengan kondisi itu ada di dinas kesehatan di masing-masing provinsi dan juga kota kabupaten. Karena yang di nasional itu data benar-benar mentah. Mungkin ada pengunjung, mungkin ada mahasiswa dari luar kota yang bukan penduduk asli tercatat di Dukcapil ikut vaksinasi di daerah tersebut. Akhirnya capaiannya bisa jadi di atas 100% gitu. Padahal
ada masyarakat asli yang sebagian besar kondisinya sebenarnya lansia yang tidak tersentuh program tersebut. Nah itu kami bantu untuk mengolah dari sekitar 3,4 juta penduduk DIY dikaitkan dengan data rekaman yang sudah mendapatkan vaksinasi baik 1, 2 maupun booster 1, 2 gitu per kelurahan targetnya. Jadi dinas kesehatan kemudian bisa lebih targeted gitu ya, mencari kira-kira kelurahan mana yang masih merah, mana yang sudah hijau, mana yang masih harus dikejar untuk percepatan vaksinasinya. Nah ini kaitannya nanti lebih kalau kemarin saya lihat kesiapan untuk proses pembelajaran offline gitu. Kira-kira anak usia 12 sampai 18 yang sudah vaksin 1, 2 berapa persen dan mana yang masih harus dikejar. Kemudian kami juga pernah ini kerjasama dengan UGM karena ada beberapa kampus yang mendapatkan data sampel transaksi BPJS Kesehatan. Nah kami kemarin ya sudah cukup lama sebelum pandemi itu bertemu dengan BPJS Kesehatan menyampaikan beberapa analisis yang bisa dihasilkan dari data-data contoh sampel transaksi BPJS Kesehatan. Kemudian yang terbaru juga Academic Health Service, jadi kami bantu Fakultas Kedokteran UGM yang ingin menginisiasi collecting data dari rumah sakit jejaring Sarjito, rumah sakit pendidikan. Itu coba dikumpulkan, kemudian dapat dianalisis bersama untuk ya misalnya meningkatkan pelayanan publik ya. Kita bisa tahu nanti tren penyakit atau pasien yang datang ke rumah sakit. Ya tujuannya sebenarnya data tersebut nantinya bisa menjadi bahan riset dokter-dokter atau peneliti di Fakultas Kedokteran jejaring UGM. Tapi memang tidak mudah ya untuk meyakinkan rumah sakit tersebut untuk mau share data. Ini masih berprogres, tapi kami sudah menyediakan platformnya bersama dengan peneliti di Fakultas Kedokteran dan mungkin ya kemarin kami mendengar ada inisiatif juga One Health ya, secara nasional satu data kesehatan. Ya mungkin kurang lebih arahnya hampir sama dengan itu. Dan juga yang terakhir kaitannya dengan kesehatan, kami juga bantu di BPOM untuk mengintegrasikan data internal mereka, jumlah ratusan aplikasi, termasuk juga monitoring produk-produk yang ditangani BPOM, kosmetik, obat, makanan yang dijual secara online, karena ternyata di sana banyak produk yang ilegal, tidak punya izin. Nah itu harus diidentifikasi, kemudian diinformasikan ke marketplace terkait untuk di take down. Nah ada salah satu deputi di BPOM yang menangani penanganan produk-produk ilegal. Nah salah satunya yang channel yang di monitoring adalah di marketplace online. Next. Nah kemudian terkait mobility analytics pergerakan orang, ini data sebenarnya tidak hanya dari operator telco, karena kalau kita punya data pergerakan orang misalnya dari GPS atau aplikasi tertentu yang diberi akses untuk membaca lokasi pergerakan, kemudian kita bisa dapat datanya, itu insight-nya bisa sangat bermanfaat untuk berbagai macam hal yang pernah kita coba untuk olah kebutuhan untuk di pengembangan wilayah, kemudian juga perumahan untuk mendeteksi di mana banyak orang tinggal, di mana mereka kemudian bekerja, termasuk sampai perencanaan transportasinya harus bagaimana. Kemudian juga ada misalnya mungkin kaitannya dengan IoT ya, CCTV sudah tersebar di mana-mana, tapi kebanyakan memang data image video dari CCTV baik di lalu lintas maupun tempat lain itu baru sebatas surveillance. Nah kami kemarin bantu hanya dari sisi collecting datanya, kemudian dimasukkan ke storage untuk kemudian dianalisis beberapa behavior yang misalnya abnormal, apakah ada mobil yang tiba-tiba balik arah gitu di jalan tol, itu sangat berbahaya, atau juga
perilaku pengendara lain yang tidak sesuai dengan aturan. Terus next, nah selain tadi healthcare, kemudian pergerakan orang, juga di use case di pendidikan, kami pernah menemukan kebutuhan link match di BPSDM, Badan Pengelola Sumber Daya Manusia di Kementerian Perhubungan. Jadi mereka kan punya cukup banyak sekolah kedinasan di daerah-daerah untuk menyiapkan ASN, juga operator-operator di lapangan, baik itu jembatan timbang atau bahkan di beberapa dinas perhubungan di daerah. Tapi sebenarnya kapasitas mereka untuk mendidik mahasiswa itu jauh melebihi kebutuhan. Jadi lulusannya bisa bekerja di luar kedinasan. Nah, mereka ingin membuat semacam platform link match untuk menghubungkan antara lulusan mereka dengan perusahaan-perusahaan di bidang transportasi. Nah, itu kemarin sebatas masih inisiatif POC. Kira-kira kalau misalnya dari data internal digabungkan dengan beberapa marketplace job, kebutuhan, mungkin ada beberapa perusahaan taksi yang membutuhkan driver, atau perusahaan logistik membutuhkan tenaga ahli. Nah, mereka ingin melakukan matching antara requirement dengan kalau di kampus itu ada capaian pembelajaran atau outputnya seperti apa. Mereka ingin matching secara otomatis, kira-kira bisa membantu para pihak itu untuk melakukan link match. Kemudian tadi yang sudah saya sampaikan, profiling analysis untuk kebutuhan rekrutmen di kampus, di pemerintahan, dan juga perusahaan-perusahaan korporat, terutama yang jumlah rekrutmennya dalam satu batch itu besar, karena kalau cuma 10-20 itu bisa dilakukan secara manual. Next. Nah, ini terlalu kecil, saya kemarin bingung caranya melakukan, ingin menyampaikan dan bisa di zoom mungkin. Di bawahnya sebenarnya ada linknya. Link bisa diklik di notesnya. Nah, sebenarnya saya ingin menyampaikan di sini bahwa kalau di bidang data science tentu terkait dengan big data, AI, machine learning ini. Di landscape industrinya itu sangat luas, wide. Ini ada kelompok-kelompok industrinya ini sebenarnya. Mungkin di Ensure dulu, di Ensure nanti itu di notesnya itu saya ada linknya, mungkin ada bisa kita ini di zoom aja, di zoom. Nah, ini kan pertanyaannya, kita harus menyiapkan mahasiswa untuk terjun ke industri atau bidang data science. Ini mau ke arah yang mana? Nah, yang mau disasar itu banyak sekali sebenarnya. Kalau di industri data, AI itu luas sekali. Kita bisa kelompokkan dari mulai infrastruktur, ada yang fokus di analytics. Analytics pun ada macam-macam ya. Ada di BI platformnya, visualisasi, atau data analis platform, augmented analytics, dan seterusnya. Kelompok besarnya mungkin yang paling kanan machine learning dan AI, paling kanan lagi application enterprise. Nah di sini bisa menggambarkan potensinya memang besar ya. Kalau mahasiswa disiapkan hanya untuk tahu dasar-dasar appliance atau implementasi big data, nantinya memang tantangannya mereka akan terjun ke domain yang mana. Dan mungkin hal itu kemarin seperti yang disampaikan Pak Direktur, perlu untuk mengasah kemampuannya ini ya, mau ke arah yang mana, sehingga di portfolio nantinya mereka punya pengalaman menyelesaikan problem A di domain apa gitu, selama mereka kuliah, selama mereka magang, selama mereka misalnya skripsi, dan seterusnya. Itu jadi bisa mungkin menjadikan portfolio yang bagus dan juga pengalaman gitu ya, menghubungkan dari mulai pain problem sampai
kira-kira penyelesaiannya dengan big data seperti apa. Oke, nanti bisa di-share. Baik, mungkin next kembali ke sini. Oke, untuk memperjelas tadi saya sekilas hanya berupa domain experience, kemudian juga diklasterkan. Nah, kira-kira bentuknya seperti apa sih outputnya ini ya? Nah, ini contoh beberapa project yang pernah kami lakukan. Next, coba ya. Nah, outputnya saya melihat sebenarnya sejauh ini lebih banyak hasil data analytics itu masih deskriptif ya, masih deskriptif. Yang prediktif apalagi preskriptif itu memang masih jarang sekali. Kebanyakan kita olah data kemudian menampilkan dalam bentuk grafik atau dalam bentuk spasial ya, karena kalau pergerakan datanya berupa latitude, longitude dan seterusnya. Nah, misalnya untuk pergerakan orang ini beberapa kebutuhannya kita bisa menggambarkan orang origin destination-nya seperti apa. Mungkin di domain transportasi yang cukup familiar dengan hal ini, orang bergerak dari mana ke mana, jumlahnya sebagian besar, trennya seperti apa. Kemudian ini di Jabodetabek ya, dari ratusan juta pergerakan per hari kita bisa petakan harian, atau juga bisa diagregat minggu, bulan, trennya seperti apa. Termasuk menghitung perjalanannya dari satu titik, baik itu dari titik POI tertentu, point of interest, atau mungkin dari administratif area tertentu, kelurahan, ke wilayah yang lain. Itu bisa dikalkulasi. Memang di sini lebih banyak resource komputasi, kemudian kemampuan coding Python ya seoptimum mungkin, sehingga processingnya bisa lebih singkat, termasuk cleansing data yang kira-kira memang di situ data redundant. Next, ini contoh output yang kemarin BPJS Kesehatan. Kami waktu itu karena data samples, kemudian kita di brief gitu ya, apa sih beberapa problem di BPJS Kesehatan, misalnya tingkat kepesertaan yang waktu itu masih cukup rendah, masih ingin digenjot melebihi 200 juta dari seluruh total penduduk Indonesia. Kira-kira intinya apa saja, atau juga tingginya angka klaim ya ke BPJS Kesehatan. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk menurunkan angka itu ya, preventif ya. Sebelum orang sakit itu ya harusnya di treatment seperti apa. Sebelum dia sakit, misalnya itu yang grafik atas kiri itu dari misalnya kuartal 1 ke kuartal 2, sebelum trennya itu dari suatu penyakit yang biasa, ternyata 3 bulan, 6 bulan lagi dia trennya itu punya penyakit yang berat, membutuhkan biaya yang tidak sedikit, misalnya diabetes, jantung gitu ya. Itu mana yang harus diidentifikasi, yang harus jadi highlight gitu. Nah, misalnya seperti ini. Termasuk tren kunjungan dari yang bisa diselesaikan di fasilitas kesehatan pertama dan mana yang umumnya kemudian harus dirujuk ke paskes yang kedua. Kemudian yang kanan bawah ini juga tambahan, tidak hanya dari data internal BPJS, tapi juga dikaitkan dengan data sentimen masyarakat di media sosial, kaitannya dengan pandemi tertentu. Itu kita coba cari relasinya. Next. Oke, ini contoh di Pemprov DIY apa yang kita lakukan. Latar belakangnya adalah sebenarnya kalau di pemerintahan baik di Pemprov, Pemkab, Pemkot ini sebenarnya sudah banyak data ya. Tapi ya ego sektoral, kemudian merasa memiliki data itu sangat tinggi. Sudah capek-capek ngumpulin data, ini harus di-share, kemudian tidak ada mungkin benefit langsung ketika data itu di-share ke lain pihak. Nah, itu kadang-kadang challenge yang kemudian harus diselesaikan di internal. Nah, ini kita coba membantu kemarin permintaan
untuk menambah misalnya data pembanding ya, data sekunder bisa nggak dicarikan dari luar yang kita dapat akses secara publik ya, data dari BPS, kemudian data dari sosial media, kemudian data dari beberapa kementerian yang bisa diakses secara publik bisa kita ambil, kemudian kita jadikan satu di dashboard, diklasterisasi berdasarkan bidang-bidang yang sesuai dengan OPD. Nah itu kita kumpulkan cukup banyak data. Kalau di Pemprov DIY ini kebetulan referensinya ke roadmap Jogja Smart Province, ada beberapa bidang kerja mobilitas penduduk, bidang kerja pariwisata, ekonomi, kesehatan masyarakat, dan penanganan pandemi yang kemarin menjadi fokusnya. Next. Nah ini contoh berikutnya yang di BPOM tadi. Tantangannya sebenarnya bagaimana mengumpulkan data dari banyak aplikasi yang tadinya mungkin beberapa tidak terpikir ya. Bikin aplikasi gitu untuk sedikit kebutuhan, bikin aplikasi lagi, tapi tidak terstandarisasi bagaimana nanti proses integrasinya. Nah ini jadi pekerjaan di belakang untuk narik data, masukkan ke data lake, kemudian coba nanti beberapa pihak internal mereka yang ingin mendapatkan visualisasi data untuk bekerjasama dengan kami memunculkan beberapa insight yang dibutuhkan. Next. Ya ini data internal hampir sama dengan BPOM, tapi data di internal BPSSN, kepegawaian, keuangan, dan termasuk statistik keamanan siber. Next. Ini sekilas saja dari tadi. Nah ini tantangannya agak beda. Kalau tadi kan data-data internal bisa dimaklumi data datang secara batch gitu ya, nggak harus real time. Ini di Kementerian Perhubungan untuk memantau, mungkin Bapak Ibu melihat di beberapa traffic light sepanjang Pantura, Pansela, sekarang ada traffic light baru gitu ya, ada kameranya, itu sudah bisa menangkap pergerakan lalu lintas, menghitung. Nah kebutuhannya bagaimana supaya data streaming itu bisa dikolek se-real time mungkin, masuk ke storage mereka, dianalisis, memunculkan beberapa statistik sehingga bisa ada alert lebih awal ketika terjadi kemacetan, ketika terjadi masalah di jalan-jalan tersebut. Karena ya ini Pantura Pansela ini backbone kedua setelah jalan tol Trans Jawa. Next. Ya, tadi lebih banyak contoh-contohnya, domainnya, kemudian kira-kira outputnya seperti apa. Kemudian saya ingin share kalau di Data-Ins untuk mengeksekusi proyek-proyek tadi itu bagaimana caranya gitu ya, talent-talentnya seperti apa, kemudian teknologinya bagaimana, untuk menyiapkan talentnya seperti apa. Oke, next. Minta tolong. Ya. Nah kami sebenarnya ada tim engineering teknis dan juga tim non engineering ya, tim bisnis gitu ya. Memang jumlahnya mayoritas tim teknis. Ini sebenarnya kalau saya lihat kemarin di paparan Pak Wakil Rektor tidak jauh berbeda dengan apa yang di Telkom gitu ya. Posisinya seperti apa? Karena seperti dilihat di situ sebenarnya kalau bicara membuat sistem big data atau data analytics memerlukan engineering team di data science, tapi juga ada kebutuhan untuk masih mendevelop aplikasi karena ujungnya pasti harus dimasukkan atau di-embed ke aplikasi dashboard misalnya sehingga bisa diakses oleh beberapa user dengan tingkat privilege akses tertentu. Nah sehingga di tempat kami juga masih ada sistem analis, masih ada developer aplikasi berbasis web, kemudian juga ada engineer untuk DevOps, masih ada juga server dan cloud administrator. Ya tugasnya kalau sekarang memang kebutuhan ke cloud makin banyak karena harga untuk menempatkan aplikasi, menempatkan data di cloud baik itu yang sudah terkenal ya. Sekarang ada Google, ada AWS,
giveaway dan lain sebagainya itu makin murah. Dan dari sisi performa kita nggak perlu khawatir, dari sisi availability 24 jam 7 hari itu udah lebih reliable. Kita nggak perlu khawatir lagi tiba-tiba data center kebakaran atau apa yang terjadi beberapa kali yang kita dengar. Kemudian kalau untuk tim data scientist-nya sendiri ada beberapa role di tempat kami. Ini mulai dari langkah pertama ya, data engineer. Tugasnya dia mengkolek data, melakukan pre-processing data. Lebih sering kami menggunakan Python. Kemudian ada beberapa tools untuk scraping, crawling kalau datanya memang ada di internet online dan bisa kita ambil. Kemudian ada data analis, ya kira-kira tugasnya memproses data. Mungkin nama-nama ini di tempat lain termasuk tugasnya agak berbeda gitu. Mungkin masih banyak dispute batasan data analis, kemudian data scientist itu apa. Tapi kalau di tempat kami, data analis ini lebih ke memproses data dari yang tadi raw itu. Kemudian kalau data scientist ini lebih ke dia juga ada kemampuan untuk machine learning. Ada beberapa yang butuh membuat modeling gitu ya. Itu lebih levelnya lebih tinggi lah dari data analis. Kemudian yang terakhir sebenarnya kalau menurut saya ini lebih ke kemampuan untuk menyajikan dashboard yang intuitif, yang mudah dipahami, kemudian sesuai dengan konteks. Itu di data visualization engineer. Lebih banyak perlu sebenarnya di level yang data scientist ini sama halnya dengan yang di bagian atas ya, jam terbang gitu. Jam terbang melihat masalah, melihat data, kemudian berbagai macam visualisasi yang ada, kira-kira mana yang paling tepat. Nah, kalau saat ini tim di Data Ins ada komposisinya seperti yang ada di bawah bulat-bulat itu. Dari seluruh tim 30% master, kemudian sisanya ada S1 dan juga sebagian kecil D3. Yang tim intinya ada 15 orang, memang saat ini masih kecil ya, 15 orang. Kemudian ada freelance 7. Tapi biasanya saya ada freelance ini sekaligus memonitor ya, kira-kira performa seperti apa. Kemudian biasanya kita kalau performa baik, kita rekrut gitu, kita rekrut menjadi tim inti. Nah, saat ini memang cukup banyak mahasiswa melakukan magang di tempat kami. Mungkin ketika belum ada MBKM, belum ada beberapa program itu inisiatif dari Mas Menteri itu, kita kalau di kontak kampus atau ada mahasiswa datang mendaftar magang itu inginnya cuma 1-2 bulan. Kita lebih banyak sulit mencari mahasiswa yang mau magang minimal 3 bulan. Tapi sekarang malah kita yang bingung sendiri nih. Banyak program dari DIKT, banyak program dari MBKM, bahkan matching fund IKU diarahkan untuk MBKM internal supaya bisa magang 6 bulan full 20 SKS. Ini kita jadi malah sekarang sedang mikir gimana caranya supaya opportunity ini mahasiswa yang siap untuk kita didik, kita utilisasi 6 bulan full supaya efektif. Nah, itu jadi tantangan sendiri. Nah, karena itu yang mungkin nanti di belakang ada penjelasan tambahannya. Nah, 25 intern student ini ada berbagai macam skema ya. Ada yang MBKM, ada yang mandiri dan mungkin juga ada fresh graduate gitu ya, yang ingin cari portfolio sambil menunggu opportunity dapat bekerja. Next. Ya, ini teknologi stack yang kita gunakan untuk mengerjakan project, mendevelop produk di Data Ins. Ya, kalau saya bagi 3 yang kaitannya dengan big data, kemudian ada yang untuk mendevelop dan juga deployment aplikasi project, sampai untuk visualisasinya. Ya, di visualisasi ini lebih banyak di ujung saya pisahkan sendiri ya, karena memang paling terakhir itu kan yang dilihat hasil ya visualisasi. Ada cukup banyak opsi, baik
itu di drive dari kami maupun preferensi dari user. Kadang-kadang kita sudah punya produk dengan visualisasi dengan teknologi tertentu, tapi akhirnya harus mengikuti klien karena mereka sudah sebelumnya udah pakai itu, tim internal maunya pakai itu, ya kita harus mengikuti sehingga opsinya cukup banyak. Next, ya, oke. Ya tidak dipungkiri kalau di Yogyakarta sekarang meskipun publik melihat banyak kampus yang backgroundnya teknologi, informatika, ya, IT gitu ya. Tapi sebenarnya kalau menurut pengamatan kami di DataX tidak cukup mudah untuk dapat yang benar-benar cocok, serak gitu ya. Baik dari sisi hard skill-nya maupun soft skill-nya. Kami masih sering itu trade off ketika ada kandidat secara hard skill bagus banget, itu soft skill-nya kami kurang cocok atau sebaliknya gitu. Itu kita selalu lihat case by case. Tapi untuk mencari yang pas benar-benar dari sisi hard skill, soft skill itu tidak mudah. Nah akhirnya kami mencoba ya membuat dua strategi ini untuk talent acquisition. Baik itu dari rekrutmen, ini biasanya kalau kebutuhan cepat gitu, kita ada pekerjaan tiba-tiba harus segera dieksekusi, ya mau tidak mau kita melihat dari talent pool atau database kami yang pernah magang, yang pernah bantuin kami di proyek-proyek itu, kira-kira mana yang bisa kita kontak cepat, mana bisa cepat bekerja gitu. Atau ya solusinya kita ada job posting dengan beberapa channel saat ini. Selain di sosial media, kemudian juga di professional network semacam LinkedIn, sebenarnya tidak bisa dipungkiri kami banyak lewat rekomendasi dosen. Ya sebenarnya spiritnya sebenarnya tidak selalu yang kita butuhkan itu karyawan yang sudah sangat berpengalaman ya, karena kami punya tim inti yang tadi yang saya sebutkan di depan, yang siap untuk jadi anchor-nya ya, untuk jadi project manajernya, quality assurance, memantau nanti tim-tim tambahan ini bisa bekerja dengan baik sesuai timeline. Nah akhirnya kita selain rekrutmen dari job posting, kita menyiapkan ini investasi jangka panjang, talent breeding, artinya menyiapkan sendiri talent dari aktivitas kami di sela-sela mengerjakan proyek, di sela-sela mengembangkan produk. Kita coba ya investasi waktu, kemudian juga effort gitu ya untuk meluangkan apa ya, sebenarnya juga budget gitu ya. Karena beberapa teman-teman internal ketika kemudian diamanahi untuk mengkader talent baru, ya kadang-kadang ada transaksional, ada insentif tambahan apa enggak gitu ya. Karena tentu menambah effort, fokus gitu, itu coba kita cover juga, sehingga misalnya kalau ada proposal ke DRK gitu ya, matching fund, kita coba masukkan di situ kira-kira budget apa yang bisa dimanfaatkan untuk kemudian insentif juga buat internal kami, sehingga mereka ada ya tambahan motivasi gitu ya untuk melakukan proses bagian dari talent breeding ini. Nah saat ini ada beberapa jalur mahasiswa yang magang di tempat kami, magang mandiri. Ini biasanya mahasiswa yang kreatif gitu ya, di sela-sela kuliahnya mereka bukan dugem, bukan nongkrong di kafe, tapi nyari pengalaman. Selama ini pasti ada gitu yang datang, baik teknis maupun non teknis ada, dan kita seleksi biasanya minimal 3 bulan, sehingga ketika kemudian mereka datang sudah dengan motivasi yang tepat. Terus kita ada proses untuk melakukan briefing, memberikan materi selama 2-4 minggu, terus kita kasih tugas, kemudian kita pantau ya antara 3-6 bulan untuk langsung membantu pekerjaan kami. Kemudian juga ada magang berbasis kurikulum, karena di kampus-kampus ada kebutuhan untuk magang.
baik yang short term maupun ya 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Kami masih beberapa kali menerima yang magang pendek 1-2 bulan. Tapi supaya nggak rugi juga kita seleksinya lebih ketat biasanya 1-2 bulan, sehingga ketika kami pantau kasih tugas 1-2 minggu bagus performanya, kita terima gitu untuk lanjutkan sampai bulan kedua gitu. Dan biasanya malah setelah 2 bulan karena performa baik kita tawarin mau masih lanjut ya gitu. Jadi magang kurikulum udah selesai dia pakai surat keterangan, masih mau bantuin kita apa enggak ya, biasanya tetap berjalan. Kemudian yang ketiga magang MBKM, ada memang kerjasama kampus, kontrak gitu ya, untuk yang tadi mapping 20 SKS itu juga sudah pernah dilakukan, saat ini juga masih berjalan. Kemudian juga ada implementasi dari target beberapa proyek matching fund ke daerah, juga ada tiga proposal kami tahun ini yang diterima dengan beberapa fakultas di UGM dan juga dengan salah satu politeknik di Jawa Timur. Yang terakhir sebenarnya talent breeding ini juga karena beberapa engineer kami yang S2 itu ikut bantu mengajar di kampus, kita juga sambil memantau sebenarnya motivasinya, sambil melihat kira-kira ada mahasiswa yang talented apa enggak, kemudian kita approach gitu. Next. Nah, kalau di summary kolaborasi Data-S dengan kampus ini bisa dibedakan menjadi 3 hal saat ini kegiatannya. Praktisi mengajar sebenarnya sudah mulai sejak 2020 ketika pandemi. Saya waktu itu ya coba kita bantu kampus karena juga pandemi ya, jadi masih cukup mudah melakukan proses kegiatan belajar mengajar online. Apalagi tim kami itu tersebar tidak hanya di Jogja, ada yang di kota-kota lain, masih bisa melakukan proses belajar mengajar di Zoom, Google Classroom dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah tahun ini sudah ada juga program dari Dikti praktisi mengajar dengan skema kolaborasi intensif maupun kolaborasi pendek. Jadi ada 3 engineer kami termasuk saya mengajar di Sekolah Vokasi UGM untuk beberapa mata kuliah. Kemudian magang mahasiswa dosen juga sudah berjalan. Yang paling terbaru sebenarnya magang dosen. Saya masih melihat, memantau nanti seperti apa prosesnya. Kalau ini sudah berjalan selain dengan UGM juga dengan Universitas Asia di Jakarta dan juga Politeknik Jember. Kenapa Politeknik Jember? Karena salah satu tim kami request gitu untuk pindah tempat remote working untuk dekat dengan keluarganya ya, untuk dan kebetulan dia punya beberapa relasi di Politeknik Jember, ada beberapa proposal kerjasama dan kami lihat itu match dengan apa yang kami kerjakan di produk kami, penelitiannya bisa menambahkan beberapa added value, akhirnya terjadi kerjasama. Nah, untuk yang matching fund tadi, saat ini kami ada yang 3 proposal itu dengan Fakultas Geografi UGM. Ini arahnya untuk pengembangan produk di Mobility Analytics, pergerakan orang, Spatial Analytics dengan GIS. Kemudian dengan Fakultas Psikologi UGM ini pengembangan fitur lanjutan Behavioral Analytics yang tadinya hanya berbasis data dari sosial media. Kemudian kita kembangkan data dari assessment, dari data set untuk tes offline maupun online dari calon karyawan misalnya, untuk mengakses misalnya leadership-nya, soft skill-nya dan seterusnya. Kemudian juga ada Fakultas Teknik UGM, kami ada proyek ke daerah juga. Kalau dari kami untuk pengembangan talent nantinya di DevOps dan juga application developer. Next. Oh iya, sudah halaman terakhir kita. Mudah-mudahan tadi bisa memantik, men-trigger diskusi berikutnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
demikian tadi pemaparan materi dari Bapak Novan Tony. Baik, sesi selanjutnya itu sesi tanya jawab ya. Kita lebih ke diskusi saja. Monggo saya buka pertanyaan. Monggo Bapak Ibu, mungkin dari Prodi SI Pak Eko, ya. Silakan Pak Eko. Terima kasih Bu Gita. Terima kasih Mas Novan. Baik, ini tidak bertanya tapi nanti lebih ke minta saran gitu ya. Baik, saya Purwanta dari Prodi Sistem Informasi. Baik, sebelumnya seperti yang telah disampaikan tadi malam oleh Bapak Marek Sati, Bapak Tomyanto, bahwa Prodi Sistem Informasi itu sebenarnya ada 5 profil jurusannya. Jadi sebagai pengembang sistem informasi enterprise, kemudian konsultan sistem informasi, kemudian teknoprener, akademisi, dan spesialis basis data atau data analis. Nah, berdasarkan masukan dari Pak Rektor dan Pak Rektor kemarin bahwa untuk Prodi SI itu untuk membuat satu keunggulan dari kompetensi keunggulan yang mau diunggulkan apa. Telah disepakati bahwa spesialis data analis atau spesialis database itu yang nanti akan kita unggulkan ke arah data science. Kemudian saya selaku Prodi juga mencari literatur bahwa apa sebenarnya skill yang harus dimiliki oleh mahasiswa untuk menjadi seorang data science, mengingat bahwa Prodi SI sebenarnya bukan murni Prodi data science gitu. Nah, ternyata skill yang dibutuhkan oleh seorang data science itu ada berdasarkan yang saya baca itu ada 7, yaitu memahami analisis statistik, kemudian kemampuan programming juga harus kuat, kemudian mengenali tools analis seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Novan tadi, kemudian paham mengenai data mining, kemudian memahami pola data, kemudian mampu menjadi seorang pemecah masalah, dan yang ketujuh itu mempunyai kepekaan di bidang bisnis. Nah, kemudian tadi semalam juga sudah disampaikan oleh Pak Rektor bahwa untuk mendukung kompetensi ini program studi memberikan 40 SKS untuk mendukung kompetensi ini. Yang nanti mahasiswa yang akan mengambil kompetensi data science ini, di mana 40 SKS itu dibagi 20 SKS nanti untuk diberikan ke mata kuliah yang akan mendukung kompetensi data science ini, dan 20 SKS itu untuk magang khusus data science. Kemudian saya minta saran dari Pak Novan selaku data scientist ya Pak ya. Kira-kira apa yang kami selaku Prodi untuk biar mahasiswa kami itu yang nanti akan mengikuti kompetensi data science ini skillnya terpenuhi gitu. Karena mengingat prodi kami sebenarnya bukan murni prodi data science, tapi program studi sistem informasi yang kompetensi yang akan kami unggulkan itu adalah bidang data science salah satunya. Itu Pak. Baik, jadi saran dari Pak Novan yang terkait apa yang harus dilakukan oleh Prodi Sistem Informasi agar mahasiswanya itu jadi lulusan yang menjadi data scientist itu tadi ya. Mau Pak langsung mau. Baik. Jadi kalau tadi yang saya tampilkan Pak ya, mungkin mundur lagi. Oh maaf tadi. Yang bagian ini engineering ini. Yang kotak-kotak tadi ini. Bukan. Yang merah tadi tim di data ins ada beberapa role. Ya ini. Nah, yang kotak-kotak di atas itu Pak ya. Sebenarnya kan data scientist itu ada beberapa spesialisasi juga tadi ya. Nah, kalau menurut pengalaman saya ini, saya lihat pasti mahasiswa itu dari satu dengan yang lain ada keunggulan dan kelemahannya, dan juga passionnya mungkin berbeda-beda. Ketika kemudian dia punya passion yang kemudian sesuai dengan tugas atau portfolio yang pekerjaan yang dia harus hadapi, itu biasanya mungkin ya
dia lebih termotivasi, hasil kerjanya lebih bagus, dan mungkin dia akan lebih fokus di situ. Nah, di beberapa proyek magang yang kami tawarkan, mostly modelnya tim atau dalam grup kelompok gitu Pak. Jadi kami membuat simulasi ya kerja kelompok ini nanti meskipun pada saat awalnya di magang di tempat kami pembekalannya sama, tapi kemudian kita dalam prosesnya setelah mungkin 2 minggu, 4 minggu kita tawarkan sebenarnya passion kamu itu di mana ini? Apa kamu memang punya skill kuat di data engineering atau kamu lebih suka storytelling, analisis gitu ya, menulis ya nantinya pasti mengarah ke deep analytics report, atau hanya sebatas memvisualisasikan aja. Ini lebih skill BI ya, business intelligence. Nah biasanya saya dan tim akan mengidentifikasi untuk semaksimal mungkin menempatkan mahasiswa sesuai dengan passionnya dan juga skillnya, sehingga nanti selama proses pembelajaran di industri itu dia learning curve-nya bisa cepat karena ada motivasi ya, ini cocok, ini aku suka ngerjain kayak ini dan sudah ada di kampus sudah belajar gitu. Nah saya lihat kalau di sisi industrinya seperti itu Pak, untuk mencapai target. Nah berarti PR-nya di sisi di kampusnya sebelum dikirim itu harus ada link match-nya Pak. Kira-kira nanti teman-teman mahasiswa ini akan diterjunkan dengan mitra industri mana saja, di sana kira-kira pekerjaannya akan seperti apa, sehingga mereka ketika kemudian di kampus mungkin ada praktikum, mungkin ada kuliah gitu ya, dengan teknologi tertentu, entah Python atau mungkin beberapa BI tools, itu sudah mulai membayangkan fokusnya akan di mana, kemudian dia harus menguasai itu sehingga ketika nanti dimagangkan gitu ya, yang 20 SKS tadi di industri, hasilnya akan lebih optimal, sehingga kami di mitra industri pun merasa puas gitu ya dengan kerjasama, akhirnya sama-sama menguntungkan. Nah berarti ya kalau mohon izin, kalau saya sarankan sedari awal ini sudah mulai disounding ke mahasiswa bahwa akan ada program MBKM ini, goalnya apa, sehingga bisa saling mempersiapkan diri Pak. Dari kami juga makin confident itu untuk menerima mahasiswa, effort itu sedikit lebih banyak nanti poles sana sini, dan juga sebenarnya lebih ke arah soft skill Pak ya. Terus terang kalau saya ditawarin ada 2 karyawan yang ini soft skillnya sangat bagus, komunikatif, kolaborasi, komunikasi dari sisi loyalitas, amanatnya bagus, tapi hard skillnya nggak bagus banget gitu. Saya milih yang soft skillnya bagus Pak, karena hard skill bisa dipoles gitu ya dengan perjalanan waktu. Tapi kalau memang attitude-nya sudah bikin emosi gitu, kawan-kawannya daripada membuat menular ke yang lain, mending saya nggak masukkan lagi. Mungkin saran saya ini Pak ya, jadi kalau bisa lebih baik disiapkan memang dari kampus visinya ke depan, MBKM itu apa saja yang mau dilakukan, terus ya ditawarin sebenarnya biar mereka memang melihat playgroundnya itu luas gitu. Kamu mau spesialisasi yang mana, dan tidak menutup kemungkinan sebenarnya kalau memang dia kuliah di teknis tapi nggak mau coding gitu ya, sebenarnya kan masih ada kolamnya gitu. Terus terang di tempat kami saya sudah melakukan eksperimen gitu ya untuk big data AI ini, mencari tim sales yang dari background non teknis itu saya belum berhasil mencetak tim sales yang fluent, yang confident bicara soal teknologi big data, high end technology kepada klien, meyakinkan dan juga membuat rekomendasi ini harusnya dibuat seperti apa, pakai apa gitu.
dibandingkan dengan saya rekrut dari orang teknis backgroundnya terus diajarin bisnis. Jadi tadi teman-teman yang mungkin backgroundnya kuliah di teknis tapi dia nggak mau coding gitu ya, coding nggak bisa, sekarang lupa gitu. Nah, mending kalau dia memang pinter cuap-cuap gitu ya, bikin konsep, itu diarahkan nanti ke non teknis. Itu mungkin Pak ya, masukan dari saya. Baik, mungkin ada tambahan dari Pak Eko? Cukup. Baik, ada pertanyaan lainnya? Mungkin dari Bapak Ibu lain, dari peserta Rudi? Enggak, Pak Uji Yanto. Pak Nopan sedikit ini mungkin agak lebih teknis. Kalau untuk mahasiswa kan kita sekarang mungkin akan mempersiapkan mahasiswa untuk di data science untuk proses di dalam gitu kan, proses di dalam kita gitu kan, dalam rangka mempersiapkan kompetensi data science ini. Hubungannya adalah dengan collecting data. Kita mulai dari pengumpulan data. Mungkin teman-teman di sini itu juga sudah berusaha untuk mencari data yang bisa dibuat untuk studi kasus. Nah, hubungan dengan itu mungkin di data ini atau mungkin di tempat lain ada data-data studi kasus yang bisa kita akses. Ini lebih teknis lagi. Dan sebenarnya kita juga ada beberapa data yang itu bisa menjadi pembelajaran untuk anak-anak untuk studi kasus, gitu ya. Diolah, dianalisis dan seterusnya sehingga didapatkan kesimpulan-kesimpulan tentang data yang diperoleh, gitu ya. Menurut saya supaya nanti kita punya banyak database data yang lebih variatif yang dapat kita berikan ke anak-anak bangsa itu. Adakah gitu ya? Adakah mungkin data seperti ini yang bisa kita akses gitu? Atau lupa? Oke. Ya. Sama Pak. Ya, terima kasih Pak Haji. Soal data Pak ya, untuk latihan kasus itu problemnya tidak hanya di kampus Pak, di tempat kami juga. Karena itu sebenarnya di datain saya berusaha untuk menjalin kesepakatan bisnis ya dengan para pemilik data. Ya misalnya alhamdulillah kami dapat kerjasama dengan Indosat karena yang punya data call data record pergerakan orang hampir nggak ada, cari di Kaggle sulit gitu. Mungkin ada beberapa contoh kemarin kalau saya cari ya data dari telco operator di Afrika gitu. Tapi ketika kemudian ingin di lokal listemkan case nyata yang dibutuhkan di Indonesia ya biasanya nggak ketemu. Nah ya kemarin saya pikir salah satu strateginya kan saya melakukan kerjasama gitu ya dengan para pemilik data, tapi biasanya memang yang data seperti itu hanya berhenti di skema bisnis saja Pak. Kemudian tidak bisa kami share lebih lanjut untuk publikasi. Tapi kalau untuk proses untuk talent development, insya Allah masih ada peluang. Tapi ya itu nanti mahasiswa memang sangat ketat proses NDA (Non-Disclosure Agreement) bahwa mereka hanya bisa latihan mengolah data tersebut untuk meningkatkan skillnya. Terus ya harapan kami kalau udah pinter bantuin kami lah 6 bulan nggak apa-apa. Itu ekspektasi saya Pak ya. Ada data-data beberapa yang sangat valuable, tidak mudah cari di luar. Saya bisa share, tapi dalam circle di dalam saja. Nah, untuk data-data yang sebenarnya publik, kami kan sebenarnya juga crawling secara kontinu Pak. Data dari Tokopedia, data dari Shopee yang mudah aksesnya marketplace yang terutama Big2 itu kita crawling dengan beberapa, karena kalau meng-crawling semua juga itu terlalu besar, server kami nggak mampu.
Jadi kami biasanya untuk fokus di beberapa keyword tertentu yang memang nanti menarik untuk bisa dikomersialkan maupun menarik untuk dibuat riset. Nah, saya melihat mungkin kaitannya dengan bidang kesehatan, kayaknya ada match. Kami crawling beberapa keyword produk yang arahnya ke kesehatan, itu bisa kami share. Mungkin juga kalau ada mahasiswa dari atau peneliti dari UDB bisa bantu kami, karena peluang untuk mengoptimasinya masih luas, Pak. Gimana supaya bisa crawling data dengan lebih cepat, tidak mudah diblok sama mereka gitu ya. Kemudian membuat statistik kira-kira keyword mana, kategori mana yang harus kita lakukan secara sampling tanpa mengurangi akurasinya gitu, secara statistik. Karena memang paling tepat ya semuanya di crawling dulu, kemudian kira-kira distribusinya bagaimana, nah kita sampling mana saja yang sebaiknya tetap kita crawling secara kontinu. Nah, mungkin itu Pak, mudah-mudahan cukup jelas. Jadi bisa dibedakan juga, kami bisa open untuk data-data yang memang private, tapi circle-nya tetap di dalam data ins, atau yang memang open publik, itu justru jadi kesempatan untuk kolaborasi, sama-sama mengembangkan lebih lanjut dan juga melakukan riset untuk memanfaatkan. Terima kasih. Karena kan mungkin beberapa tempat atau mungkin beberapa data itu memang private untuk pemeriksaan nggak boleh ya, nggak boleh keluar, boleh keluar dari lingkungan. Ya tadi maksudnya untuk data-data yang umum lah yang bisa kita pakai untuk studi kasus. Terima kasih. Baik, kita buka satu penanya lagi ya. Monggo Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Majelis Tani. Baik, terima kasih Bu Gita. Yang ingin saya sampaikan tadi berkaitan dengan pengembangan teknis mahasiswa, terutama dengan pengenalan software. Ini dikaitkan dengan personality. Personality itu lektok mandiri mahasiswa untuk menyiapkan ya setidaknya pendekatan akut ya di data analitik maupun data science. Untuk software kayak yang biasa kamu pakai tahu gitu ya, kemudian hidup Munggu DB itu sejauh mana ya gambaran untuk tadi ya kita kaitkan dengan personality, bukan hyper komputer ya. Sejauh mana kita mengajari mahasiswa tentang software. Kalau Python kan sudah lumrah ini ya. Python mungkin di banyak kampus sudah ini pengenalan kayak yang kan kayak pentahu kan ada yang free ya. Kemudian kita kayak pentahu, kemudian hidup, kemudian kalau mahasiswa kan hidup dia adop ya. Kemudian Munggu DB. Jadi pertanyaan saya simpulkan sejauh mana kita mengajari software itu untuk ya katakanlah pemanasan lah untuk berhadapan langsung di kalau nanti magang maupun bekerja di perusahaan yang berkaitan dengan data science. Begitu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Muji. Jadi levelnya Pak ya, level sampai sejauh mana kira-kira dipersiapkan di kampus. Kalau saya lihat kebutuhannya cukup sampai basic plus saja Pak. Ya, karena ya memang tantangannya untuk ngajarin yang data ini kan jam terbang ada datanya gitu. Kemudian ada use case nyata untuk diselesaikan. Nah kalau selama ini memang saya lihat dengan model pengetahuan menggunakan aplikasi tools tersebut dengan level basic plus bisa udah tahu caranya instalasi, setting, konfigurasi standar, dan juga kalau di cloud ya berarti dia deploy ya cloud, tahu Unix administration, itu menurut saya cukup. Nanti kemudian di industri
akan langsung ya mungkin refreshment sedikit ya basicnya, langsung kita kasih case real. Tapi memang di tempat kami biasanya tidak kami libatkan langsung di project yang berkaitan dengan klien. Lebih banyak tadi yang saya sampaikan di profil tim tadi, saya libatkan mereka biasanya di project internal pengembangan produk supaya mereka punya persiapan dulu sambil kita monitor kira-kira mana yang layak untuk kemudian bahkan kita libatkan di project real. Cukup basic saja, basic plus. Terima kasih. Baik, mungkin ada feedback dari Pak Wijil Lestari, monggo. Cukup kita. Terima kasih Pak Bapak. Tidaknya memberi gambaran kepada kami untuk membekali mahasiswa. Terima kasih. Terima kasih Pak Wijil Lestari. Baik, apa ada yang masih bertanya lagi ya? Monggo. Mungkin waktu kita masih 30 menit ini. Cukup? Oh iya, monggo Pak Ibnu dari Solusi 247. Tadi saya kirim mungkin bisa diputar video berapa menit itu dari YouTube ya. Sebentar. Oh iya. Dari kami ini kita ada namanya platform untuk end-to-end AI. Kalau biasanya para saintis di dunia itu dia paling banyak kan ke Kaggle ya. Kita beberapa waktu yang lalu dengan beberapa kampus juga ya, kita ada beberapa kerjasama. Salah satunya termasuk bisa nanti kita melakukan kolaborasi di sana gitu ya. Jadi ada gunanya ini adalah platform untuk AI yang bisa digunakan oleh semuanya ya, nggak hanya dari pendidikan tapi dari beberapa industri juga ada. Nah, mungkin nanti bisa dilihat karena pas ketika momen ini kita ambil dari termasuk terlibat dari kegiatan pemerintah di strategi kecerdasan artifisial ya, sampai tahun 2040, di mana di Indonesia sendiri belum ada platform terkait dengan AI. Nah, nanti buat para yang tertarik di bidang AI gitu ya, data science dan sebagainya, mereka bisa kolaborasi terkait dengan dataset ya, bisa bikin semacam kayak kompetisi terkait dengan seperti yang ada di Google gitu ya. Tapi ini buatan Indonesia dan akan di-launching ya di akhir bulan ini, insya Allah seperti itu. Itu ada di video, mungkin nanti bisa ditampilkan sedikit. Jadi ini terbuka juga buat industri, mungkin nanti dari Pak Budi kalau memang kita bisa mempergunakan bareng dan karena kelihatannya di Indonesia belum ada ya di platform untuk AI gitu. Sudah bisa. Nah, mungkin sambil menampilkan itu, Bapak Ibu mungkin di sini juga tadi dari Mas Novan cukup bagus sekali kita lihat bagaimana kira-kira tadi apa aja yang bisa bisa ditambahkan ke beberapa mahasiswa supaya bisa main di data science gitu ya. Nah, yang paling penting juga kemarin di acaranya salah satu kampus di Jogja pas ketika kami juga diundang untuk memberikan kurikulum ya, review kurikulum. Jadi mohon izin mungkin nanti bisa dari Bapak nah ini mungkin bisa dari ya, ini NOAI ini yang dikembangkan oleh Solusi 247 atau Labs 247 ya, jadi kalau biasanya di seluruh dunia ini kalau kita biasa main terkait dengan platform AI itu mereka di Kaggle ya, bisa diputar saja mungkin nah, ini flow-nya, ini platform terintegrasi ya, jadi kita bisa dari dulu ke hilir ya untuk pengumpulan dari dataset untuk AI. Yang pengen punya playground ya, main-main di bidang AI seperti ini
bisa teks, audio, video dan sebagainya ya, dengan datanya. Ikut menyambung, jadi ini nanti bisa digunakan bidang pendidikan juga. Bisa. Mungkin kita bilang bahwa yang paling sering kan, yang paling diketahui kan Kaggle Bu ya. Nah ini Kaggle-nya Indonesia, bahkan jauh lebih dari itu karena ini ada beberapa fitur low-code-nya yang tidak ada, yang kalau di Kaggle tidak ditemukan gitu ya. Jadi kemarin kita sudah ke OGE, kita udah ke apa namanya Amikom ya, Amikom dan ke banyak kampus juga yang lain di beberapa pasca sarjana juga. Ini beberapa community bidang AI, karena ini juga yang kita ajukan ke pemerintah terkait dengan platform kecerdasan artifisial ya. Bagaimana kita bisa melakukan atau main-main di bidang data science kalau nggak ada platformnya Bu ya, gitu. Jadi semacam background-nya, jadi ini kita bisa kayak kolaborasi atau bahkan mungkin bisa nanti bikin semacam kayak apa competition dan lain sebagainya. Ya, dan tadi mungkin sedikit bisa menambahkan itu. Jadi kalau bisa mahasiswa ini juga dikenalkan terkait dengan GitHub ya Bu ya. Kita ini apa namanya kalau kita lihat seperti yang Mas Ainun Najib ya, jadi Azulis itu, Julis anaknya ya, masih usia SD, sekarang baru SMP itu, kalau dilihat dia portofolio ya, jadi kita akan, bahkan kita nih kayak 247 kalau mencari pekerja itu kadang nggak titel itu mungkin ya, tapi akan jauh lebih enak kalau kita bisa melihat kalau mereka udah punya GitHub, kita lihat portofolionya seperti apa gitu ya. Jadi nanti dari GitHub itu nanti mahasiswa bisa belajar terkait dengan versi juga gitu ya. Dan ketika dia ada portofolio nanti juga bisa dilihatkan kalau ada tugas-tugas kalian langsung di sana. Dan terkait dengan di GitHub terkait dengan data science juga ada beberapa repositori yang bisa dipelajari, misalnya contohnya data science Indonesia, data science GitHub gitu ya. Jadi ini akan cukup real ya kalau buat lulusan yang memang dia kira-kira portofolionya seperti apa gitu. Ya mungkin begitu ya. Ya, terima kasih sekali Bapak Ibnu. Ini tadi dari solusi 247 ya. Baik, itu tadi ya diskusi terkait dengan kompetensi apa sih yang harus istilahnya dimiliki seseorang untuk menjadi seorang data scientist di era industri 5.0 ini. Tadi sudah sangat luar biasa sekali ya materi yang disampaikan dari Pak Novan, dan diskusi kita tadi juga sudah banyak sekali. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan bisa kita diskusikan di forum yang kesempatan ketiga ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kembali. Bekal yang perlu dipersiapkan mahasiswa untuk menjadi data scientist di era 5.0 oleh Bapak Novan Hartadi, MSc. Semoga materi yang beliau sampaikan pada hari ini dapat menambah wawasan kita semua. Penyerahan kenang-kenangan. Kami mohon kepada Bapak Novan Hartadi, MSc, untuk menempatkan diri di depan podium dan berkenan untuk menerima kenang-kenangan.
Demikian penyerahan kenang-kenangan kepada Bapak Novan Harbadi MSc, Ibu Dr. Rina Ari Prasetyanti MH, beserta Ibu Nurmalita Sari SSI MPD dipersilakan kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan beristirahat selama 15 menit ke depan untuk menikmati hidangan kopi yang sudah kami sediakan, dan kita akan melanjutkan acara pada kurang lebih pada pukul 10. Kepada Bapak Ibu yang kami hormati dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Komputer, segenap dosen dan staf di lingkungan Universitas Kita Bangsa, Bapak dan Ibu yang saya hormati dari mitra kami, khususnya di dalam implementasi kegiatan MOU dalam bidang data science. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bertatap muka dalam ruangan ini. Moga-moga selama satu hari satu malam ditambah satu hari ini kita bisa mendapatkan banyak masukan dari Bapak dan Ibu sekalian, khususnya di dalam implementasi Merdeka Belajar dalam bidang data science. Bapak dan Ibu, kami mendapat amanat dari Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan keunggulan program studi, khususnya program studi S1 Sistem Informasi, agar alumni kami mampu bersaing di tingkat nasional, mungkin juga diharapkan nanti tingkat internasional. Tentu kami masih banyak sekali kekurangan yang kami rasakan, oleh sebab itu kami perlu banyak sekali masukan dari Bapak dan Ibu dalam menciptakan keunggulan para mahasiswa kami. Jadi selama ini Fakultas Ilmu Komputer itu dulunya berasal dari STIMIK atau Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer yang berdiri di tahun 2004 ya, dan berubah menjadi Fakultas Ilmu Komputer sesudah tergabung dalam Universitas Kita Bangsa. Perkembangan jumlah mahasiswa kami berkembang pesat ya sampai hari ini terus menerus, dan sebetulnya di level kota Surakarta kami boleh berbangga bahwa STIMIK yang menjadi Fakultas Ilmu Komputer ini cukup diminati mahasiswa dan cukup punya nama lah, mudahnya begitu. Tetapi kami harus evaluasi diri bahwa tingkat persaingan di tingkat nasional khususnya di bidang IT ini sekarang mesti berat sekali ya, karena era revolusi industri ini membuat kami harus berubah ya. Kadang dosen-dosen kami merasa bangga yang sudah berlalu ya, karena mungkin tadi kredibilitasnya sudah diakui di tingkat paling tidak di tingkat Surakarta ya. Tetapi kalau di tingkat nasional kami merasakan masih sama sekali belum ada berita yang cukup meyakinkan. Nah, kenapa kami mengambil data science sebagai keunggulan ya? Mungkin Bapak dan Ibu yang biasa bergerak di bidang itu merasakan bahwa kebutuhannya sangat besar, baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Nah, seperti hari ini, hari-hari di mana kita mendapatkan berita melalui Bjorka ya, di mana negara ini kedodoran ya, meskipun ditutupi dengan itu tanggung jawab masing-masing ya. Itu kalau kita bergerak di komputer itu kita merasakan ini pemimpin-pemimpin kita tidak siap ya, bahwa dunia berubah begitu cepat itu tidak siap.
itu kita harus mendidik anak-anak muda ini menjadi anak-anak yang siap bertarung di level dunia ya. Karena IT ini kan tidak bergerak lokal di Solo, lokal di Indonesia, mungkin juga pasti semua data-data akan terbaca di level global ya. Nah, mestinya kita semua punya tanggung jawab bersama ya, kan para anak-anak muda kita ini tadi memiliki keahlian yang spesial, keahlian yang mampu bersaing di tingkat global dan benar-benar memiliki keunggulan yang visioner ya, yang masa depan. Tidak lagi berpikir bahwa dulu kami hebat ya, tetapi dunia berubah. Kehebatan ini sangat sementara dan sangat cepat berlalu, sehingga kita benar-benar harus menyiapkan orang yang dengan ilmu baru dia bisa secepatnya menangkap. Dan ini mestinya kita bersama bekerja berbarengan, berdiskusi bareng-bareng supaya hasilnya lebih optimal. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, mungkin perlu ada penyamaan kurikulum ya, penyamaan persepsi antara kami dengan Bapak dan Ibu sekalian, karena waktu yang begitu lama pada saat kami menyerahkan putra-putri kami atau mahasiswa kami ke tempat magang. Mungkin saat ini magangnya 4 bulan ya, nanti ke depan jadi 6 bulan. Itu identik dengan 20 SKS. Nah, dulu 20 SKS itu dikerjakan atau diajarkan oleh para dosen-dosen kami. Tetapi sejak Merdeka Belajar, Bapak Nadiem ini adalah alumni dari luar negeri yang merasakan ternyata alumni dari Indonesia ini tidak mampu bersaing di lautan lepas ya. Istilahnya Pak Nadiem kan, kampus ini hanya mengajari berenang di kolam renang, kalau beliau mengatakan. Jadi hebatnya saat dia di kampus, begitu dia masuk ke dunia kerja yang begitu luas dengan tantangan yang begitu banyak, dia itu kedodoran, itu istilahnya Pak Nadiem begitu. Jadi para dosen-dosen hebat mengajarkan renang, tapi hanya di kolam renang. Begitu masuk di lautan lepas dengan gelombang yang begitu besar, dengan cuaca yang begitu panas, dengan mungkin saingan dengan kapal-kapal lain yang begitu besar dan sebagainya, mungkin ikan hiu yang ada di mana-mana, dia tidak mampu. Nah, oleh sebab itu ini diserahkan sebagian kemampuan ini kepada budi atau dunia usaha, dunia industri, supaya mampu menangkap peluang-peluang tersebut dan mampu meningkatkan kemampuan yang dimiliki selain kemampuan yang diajarkan oleh para dosen. Salah satunya selain hard skill adalah soft skill ya. Jadi kami berharap 20 SKS itu nanti kan di breakdown ya Bapak dan Ibu ke dalam mata kuliah atau dikonversi ke dalam mata kuliah. Nah, kemudian apa mata kuliah yang cocok ya, ini akan dikonversi. Bisa dibayangkan kira-kira 4 bulan yang diserahkan ke Bapak dan Ibu itu identik dengan 8 mata kuliah. Bisa dibayangkan kalau di tempat Bapak dan Ibu tidak diajarkan sesuai dengan harapan kami. Oleh sebab itu pentingnya persamaan persepsi ya. Mungkin hari ini dan hari kemarin itu intinya adalah bagaimana persamaan persepsi itu dilakukan. Sekali lagi kami mengharap, kalau dulu PKL itu identik dengan bantu-bantu, ada yang fotokopi, tukang fotokopi, ada yang tukang kirimkan surat atau membawa surat. Saya berharap ini tidak lagi terjadi ya. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu yang dipilih pada hari ini, harapan kami adalah nyambung dengan apa yang diharapkan oleh kementerian. Memang lebih berat dibanding sebelumnya, di mana PKL itu identik hanya bantu-bantu, silakan apa saja yang bisa kerjakan ya. Kalau ini sudah identik dengan penyusunan kurikulum bersama. Ya, jadi Anda selama 4 bulan akan belajar ini. Nah, belajar ini tadi yang akan kami konversikan ke dalam mata kuliah. Nah, jadi itu contoh implementasi Merdeka Belajar.
yang sebelumnya tidak ada. Sebelumnya PKN kami 3 bulan, kami serahkan semua kepada mitra, terserah mau diajari apa ya. Ya sekarang mestinya tidak begitu. Yang kedua, di dalam implementasi Merdeka Belajar nanti kami juga ada KKN tematik ya, yang dikonversi ke dalam 5 mata kuliah ya, bahasa Indonesia, agama, Pancasila, warga negara, inovasi dan kreativitas. Itu kami dikonversi ke dalam 10 SKS ya, itu identik dengan 3 bulan. Jadi bulan-bulan tadi yang saya sebutkan, 6 bulan identik dengan 20 SKS, 3 bulan identik dengan 10 SKS, itu sudah disampaikan oleh kementerian dan sudah kami atur di dalam penyelarasan SKS Merdeka Belajar di Pemerintah Tiga Bangsa. Nah, harapan kami sesudah semua kegiatan Merdeka Belajar ini dilakukan dengan baik oleh kita bersama, maka muncullah keunggulan. Nah, selain itu Bapak dan Ibu, kami akan mengundang Bapak dan Ibu juga sebagai dewan pakar kami ya, melalui pembelajaran langsung namanya project based learning ya. Jadi Bapak dan Ibu, kami minta Bapak dan Ibu menyerahkan project kepada kami agar bisa dilakukan tim-tim mahasiswa kami, mungkin dibantu oleh para dosen. Misalnya Bapak dan Ibu membuat pemrograman apa, coba berikan kepada kami. Bapak dan Ibu silakan bimbing apa yang kurang dari kami, sehingga manakala mahasiswa lulus dari tempat kami seperti harapan Bapak dan Ibu. Jadi mumpung Bapak dan Ibu diberi kesempatan, silakan kalau yang memang cocok dan terbaik dapat bekerja dengan perusahaan Bapak dan Ibu, silakan rekrut ya. Tapi kalau tidak, tolong diperbaiki mana yang kurang ya. Jadi kami tentu harapan kami mungkin tahun ini kita akan mengirimkan 20 mahasiswa ya. Syukur lebih dari itu, minimal 20 mahasiswa, dan 20 mahasiswa ini benar-benar akan menjadi data scientist ya. Bukan lagi ngawang-ngawang ya. Nah, oleh sebab itu merupakan tanggung jawab bersama agar bisa menciptakan itu. Model ini kalau bisa dilakukan secara bertahap, mungkin pada saat awal ini tidak sebaik nanti ke depan, nanti kita perbaiki kurikulum mana yang harus kita perbaiki, mata kuliah apa yang tadi dituntut, agar para mahasiswa kami bisa mengikuti apa yang diproyekkan oleh Bapak dan Ibu. Nanti ke depan insya Allah mungkin akan jauh lebih baik secara bertahap ya. Kemudian harapan kami juga tidak hanya dia jadi pegawai, tapi juga menjadi wirausaha di bidang data scientist ya. Jadi sebetulnya Indonesia ini saya kira tidak akan kalah untuk peluang-peluang berwirausaha, karena jumlah penduduknya besar ini sehingga bisnis itu berjalan dengan baik ya. Bapak dan Ibu, beberapa kali kami, para dosen kami berangkat ke Malaysia, berangkat ke Thailand, insya Allah saya juga akan berangkat ke Vietnam ya. Kondisi ekonominya menurun drastis ya. Sementara di Indonesia jauh lebih baik. Itu artinya peluang bisnis dan peluang berwirausaha di Indonesia sebetulnya sangat menarik ya. Mungkin Bapak dan Ibu yang bergerak di mitra-mitra kita itu merasa ya, memang pada saat pandemi ini kita merasa menurun ya, tapi ini juga sekarang jauh lebih baik. Kebetulan Universitas Gajah Mada juga mengalami proses itu ya. Pada saat tahun 2019 mahasiswa baru kami 1.300, kemudian turun jadi 1.200, berikutnya sekarang sudah naik lagi jadi 1.600. Jumlah mahasiswa UGB saat ini 5.000 mahasiswa ya, kurang lebih 5.000. Nah, itu artinya perkembangan bisnis termasuk ya, kenapa mahasiswa bertumbuh ya, karena ekonomi baik Pak. Kalau enggak akan bisa bayar SPP ya, tidak akan bisa kuliah gitu. Nah, itu artinya ke depan kalau Indonesia sungguh-sungguh, insya Allah Indonesia yang harapan dari pemerintah menjadi Indonesia emas di 2045 itu bisa terrealisasi dengan baik. Dan ini tanggung jawab bersama antara kami sebagai pendidik universitas dengan Bapak dan Ibu. Nah, kalau ini kita ngawang-ngawang terus, kasihanlah nanti pemimpin bangsa ini nanti bisa dikerjain seperti pada hari-hari ini oleh Biorka ya. Bisa kacau Indonesia itu kalau cara anak-anak muda ini tidak dipersiapkan dengan baik ya. Jadi
Jadi bagaimana mengamankan data yang begitu besar, jangan sampai dicuri, jangan sampai dirusak oleh para hacker ya. Nah, ada pertanyaan, si Biorka ini pahlawan atau pengkhianat ya? Bukan jadi pahlawan, supaya terbuka semua kejelekan perusahaan, kejelekan pemerintah terbuka semua ya. Jadi makanya kita harus siapkan SDM berkualitas supaya tidak mudah dibobol gitu. Nah itu yang contoh yang kita siapkan selain tadi yang kita siapkan bagi para ahli-ahli di bidang data scientist. Ya harapan kami kerjasama ini tidak hanya berlangsung saat ini, mungkin ke depan lebih baik lagi. Ya tolong kami beri masukan lebih banyak pada kami. Ya mungkin Bapak dan Ibu yang bergerak di Jogja, Semarang itu ya jangan para mahasiswa yang ada di sana juga ya, yang dididik. Solo ini juga banyak orang-orang yang sungguh-sungguh, banyak orang yang pintar juga ya. Meskipun tadi kami sampaikan bahwa kalau Bapak dan Ibu memandang UGM, ITB, UI, Undip, mahasiswanya dipandang seperti itu pasti mahasiswa yang super ya. Kenapa? Seleksi masuknya ketat. Sementara di swasta kami tidak bisa mampu menyeleksi seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu bekerja lebih keras, dosen-dosen juga bekerja lebih keras manakala jadi pendidik ya. Nah, mohon kami titipkan anak-anak kami ya untuk menjadi PRI, jadi bocah ini sudah dididik apa enggak ya. Tapi mungkin insya Allah lah kalau Bapak dan Ibu sungguh-sungguh nanti akan ketemu talenta-talenta super ya, para mahasiswa yang berasal di Solo ya. Jadi beri kesempatan mahasiswa kami yang dari Solo juga bisa mendunia, bisa mengglobal. Tidak hanya mahasiswa dari ITB, UI, UGM ya pastilah ya. Itu kan dananya semuanya dari pemerintah. Sementara mahasiswa kami 100% berasal dari mahasiswa itu sendiri. Ya, jadi mereka kan UGM, ITB dosennya dibayari, gedungnya dibuatkan dan lain-lain. Sementara kami yayasan ini semuanya 100% dibiayai oleh mahasiswa. Insya Allah UGP ini akan punya kampus terpadu. Insya Allah sekarang sudah ada 10 hektar yang kami siapkan dan mungkin Bapak dan Ibu bisa merancang kepada kami, Pak, kampus itu Bapak buatkan gedung ini. Kami siap ya, karena 10 hektar kan misalnya inkubator bisnis di bidang data science, inkubator bisnis di bidang IoT ya. Nah kami siap lah, insya Allah ada gedung-gedung yang mungkin bisa digunakan sebagai perpaduan antara Bapak dan kami ya. Karena kalau hanya kami yang mendesain, ujung-ujungnya ya seperti orang kuliah biasa ya. Padahal anak-anak perlu adanya project based learning atau pembelajaran berbasis project dari mitra-mitra dan problem based learning ya, supaya anak bisa memandang ke depan bahwa problematika perusahaan dan negara itu banyak sekali yang harus diselesaikan oleh anak-anak muda sekarang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kehadiran Bapak dan Ibu untuk mendukung komitmen pemerintah terhadap pengembangan SDM di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan Universitas Duta Surakarta, Bapak Dr. Singgi Purnomo, Magister Manajemen, untuk berkenan mendampingi penandatanganan MOU di depan podium. Selanjutnya kami akan memanggil satu persatu perwakilan dari mitra dunia industri untuk berkenan menandatangani MOU yang sudah kami sediakan. Yang pertama kami mengundang Bapak Novan Hartadi, SC, MSc dari PT Global Data Inspirasi untuk menempatkan diri di depan podium.
Dilanjutkan foto bersama. Masih ya Pak. Terima kasih kepada Bapak Novan Hartadi dari PT Global Data Inspirasi. Kami persilahkan kembali ke tempat. Selanjutnya kami mengundang Bapak Muhammad Ibnu Abdul Salah dari PT Solusi 247 untuk menempatkan diri di depan podium. Bergerak di bidang apa? Dan bidang oke, Mas. Oke, sudah. Ada masukan kita PKL di sana Pak? Sudah mengajukan periodenya. Dilanjutkan foto bersama. Terima kasih Bapak. Terima kasih kepada Bapak Ibnu Abdul Salah dari PT Solusi 247. Kami persilakan kembali ke tempat. Selanjutnya kami mengundang Ibu Nilam dari PT Zeta Play untuk menempatkan diri di depan podium. Ada mahasiswa kita di sana gitu. Oke. Dilanjutkan foto bersama. Terima kasih kepada Ibu Nilam dari PT Sitabai. Kami persilahkan kembali ke tempat. Selanjutnya kami mengundang Ibu Ifah Fatma Zalia Smith dari PT Media Intelektual Bangsa untuk menempatkan diri di depan podium. Sana Pak. Bidang ini. Data. Terima kasih. Marah saja. Pak Faris, mana di Jogja juga? Dilanjutkan foto bersama. Terima kasih kepada Ibu Ifah Fatma Zalia Smith dari PT Media Intelektual Bangsa. Kami persilahkan kembali ke tempat. Selanjutnya kami mengundang Bapak Chrysostomus Nova Rahmanto dari PT Sadasa Academy untuk menempatkan diri di depan podium.
Buat Jogja langsung ya. Bergerak bidang consulting data science. Sudah ada masalah kita di sana gitu? Belum. Dititip belum? Siap. Solo ini. Oke, maju sekalian. Dilanjutkan foto bersama. Terima kasih kepada Bapak Krisosto Suparmanto dari PT Sadasa Academy. Kami persilakan kembali ke tempat. Selanjutnya kami mengundang Bapak Horizon Silain dari PT Dantiris untuk menempatkan diri di depan podium. Terima kasih Pak. Berarti Cemani loh, tetangga Pak. Kita juga ada beberapa universitas, kita ada beta. Oke, lama berapa bulan? Bulan ini pelajarannya 1 tahun. Oke. Memang harapannya 1 tahun, tapi kita kalau 1 tahun kelamaan jadi kekuatan. kita dari AI. Oke. Di Sumatera. Ya. Dilanjutkan foto bersama. Aku jadi Cemani Pak, yang ketiga. Terima kasih kepada Bapak Horizon Silain dari PT Dantiris. Kami persilakan kembali ke tempat. Selanjutnya kami mengundang Bapak Setiawan Effendi dari PT Intraco Sekuritas untuk menempatkan diri di depan podium. Bergeraknya bidang apa Pak? Efek. Dan anaknya PKL tak mungkin. Dilanjutkan foto bersama. Terima kasih kepada Bapak Setiawan Effendi dari PT Intraco Sekuritas. Kami persilakan kembali ke tempat. Selanjutnya kami mengundang Bapak Widyo Ari Utomo MT dari PT Mitra Data Abadi untuk menempatkan diri di depan podium. Solo apa? Solo. Di mana kantornya Mas? Oh, Besukan ya. Kita lagi bangun di Besukan. Di Jalan Mangun Carpor Pak. Arah kantor pos itu loh bangunan. Selesai. Kayaknya mau kena ini proyek Palang Jomblo Pak, ayahnya. Oke. Dilanjutkan foto bersama. Berarti jalan ke selatan, ya kan? Oke. Bidang apa nih? Saya sebenarnya saya juga. Terima kasih kepada Bapak Widyo Ari Utomo MT dari PT Mitra Data Abadi. Kami persilakan kembali ke tempat. Selanjutnya kami mengundang Bapak Muhammad Syarkawi dari PT Pos Indonesia untuk menempatkan diri di depan podium. Terima kasih Pak. Kantor pusat Solo kita. Solo. Oke, anak-anak kita ditempatkan bagian ya Pak. Ada bagian marketing, ada bagian operasi, ada bagian pelayanan. Kalau ini kan bagian IT nanti Pak. Iya. Di pelayanan
Dilanjutkan foto bersama. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Syarkawi dari PT Pos Indonesia. Kami persilakan kembali ke tempat. Selanjutnya kami mengundang Ibu Novita Purwaningrum dari PT Afikarya, dari PT Afikarya Internasional untuk menempatkan diri di depan podium. Dilanjutkan foto bersama. Terima kasih kepada Ibu Novita Purwaningrum dari PT Afikarya Internasional. Kami persilahkan kembali ke tempat. Selanjutnya kami mengundang Bapak Yudi Cahyantoro Nyoto Saputro dari Solo Teknopark untuk menempatkan diri di depan podium. Terima kasih. Kemarin katanya banyak ini, banyak orang-orang terus itu juga. Iya. Oh, nanti kan anak kita bisa bantu loh Pak. Bisa Pak. Kita bisa. Oke. Berarti kantornya di baratnya WNS gitu, apa? Utaranya WNS gitu. Ya. Ada gedung tersendiri loh, khusus yang bidang IT. Ada. Dilanjutkan foto bersama. Selanjutnya kami mengundang seluruh Bapak Ibu dari dunia industri untuk menempatkan diri di depan podium karena kita akan melakukan sesi foto bersama-sama. Belum ada anak-anak kita PKL. Kami mengundang pula Bapak Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Surakarta, Bapak Ibu Dr. Na'am Prasetya MH, Ibu Faulinda University SK Master of Engineering untuk berkenan melakukan foto bersama. Cukup nggak? Kayak bebas kan? Kayak bebas pakai nama Indonesia Jaya. Mohon maaf, kami mengundang pula Bapak Eko Purwanto untuk sekalian melakukan sesi foto bersama. Eko sekalian masuk. Ini kaprod ini SI. Oke, terima kasih Bapak. Demikian prosesi penandatanganan MOU antara Universitas Duta Bangsa Surakarta dengan mitra dunia industri. Bapak Ibu peserta
workshop yang berbahagia, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara ini, yaitu workshop pengembangan kemitraan dengan dunia industri untuk mendukung kompetensi data science bagi program studi sistem informasi. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber kita pada workshop kali ini. Kami ucapkan terima kasih pula kepada para moderator yang telah memandu acara workshop ini. Dan terakhir, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu peserta workshop yang telah mengikuti acara ini mulai dari kemarin siang hingga siang hari ini. Kalian luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai akhir dari kegiatan ini saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Dan marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan ke